innamal a'mal, sesungguhnya semata-mata setiap perbuatan amal itu ditentukan oleh niat. Bagaimana kau ada orang rajin sholat berjamaah tapi dosa jalan terus? Bagaimana kau ada orang melakukan amal-amal soleh tetapi perbuatan-perbuatan mungkar juga dia lakukan? Maka di antara jawabannya adalah karena sangat boleh jadi, walaupun kita tidak bisa menghakimi orang karena ini ada di hati, Bapak Ibu. Tapi di antara jawabannya, seperti dijelaskan oleh para ulama, adalah karena sangat boleh jadi orang-orang model itu, ketika dia beramal bukan untuk mencari ridha Allah, tapi mungkin untuk menjadi Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, ini mama cari pandai bulu kandung para tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus Masjid Akbar Baitur Rahman, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu Bo berdiskusi dengan Ustaz Dison, dan kita sepakati bahwa insyaallah setiap subuh Selasa itu kita mengadakan kajian kitab Riyadhus Shalihin, ya, kitab yang membawa kerjasama antara Masjid Akbar Baitur Rahman dengan IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi insyaallah Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah sehatkan kita. Ambo akan mengisi kajian setiap Selasa subuh dengan materi kajian kitab Riyadhus Shalihin. Sebenarnya yang lebih layak menyampaikan Al-Mukarram guru kita Ustaz Dedi Afdal LC MUD, tapi mungkin berbagi tugas barangkali insyaallah, karena beliau mungkin takhasus di bidang tafsir dan fikih dan lain sebagainya. Ambo mungkin mengajak kita Bapak Ibu membahas salah satu kitab yang sangat masyhur di tengah-tengah kaum muslimin, ya, kitab yang menjadi rujukan para ulama, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ini kitab hadis Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah punya kitab ini. Kalau ada yang belum punya, saya sangat sarankan sekali coba dibeli, ya, dan dibaca tentu saja. Nah, majelisnya salah satunya kita adakan di Masjid Akbar Baitur Rahman. Nah, waktu kajian kita lebih kurang 15 menit Bapak Ibu, insyaallah. Dan karena hari Selasa ke hari kerja, ya, jadi kalau ada bapak-bapak ibu yang mungkin berhalangan itu dimaklumi, ya, karena memang hari kerja. Tapi kalau barangkali ada yang bisa bertahan lebih kurang 15 menit ke depan, insyaallah kita bersama-sama secara serial, ya, secara berurutan akan membahas kitab ini. Kitab hadis Riyadhus Shalihin yang merupakan salah satu kitab hadis yang mu'tabar, ya. Jadi kitab hadis itu banyak, ya Bapak Ibu. Ada Sahih Bukhari, kalau kitab hadis yang paling tinggi tingkatannya di kalangan para ulama hadis, Sahih Bukhari, ya. Karena ditulis oleh Imamul Muhadditsin, imamnya para ahli hadis.
Kemudian Sahih Muslim, ya, kitab yang berisi hadis-hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam Muslim, imam kedua ahli hadis yang juga diakui kesahihan isinya oleh para ulama. Nah, ada pula kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, itu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang sama-sama ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, itu juga sangat bagus. Nah, salah satu kitab hadis yang juga sangat masyhur di tengah-tengah kaum muslimin adalah kitab ini, ya, Riyadhus Shalihin, ditulis oleh Imam An-Nawawi, seorang ulama, salah satu ulama terbesar dalam mazhab Syafi'i. Ya, beliau ahli hadis, beliau ahli fikih, beliau ya menjadi rujukan para ulama dunia juga, dan karena itu membaca kitab beliau insyaallah akan menjadi salah satu wasilah kita untuk bersungguh-sungguh mempelajari Islam dan berislam dengan dasar ilmu dan pemahaman. Gitu ya. Baik. Nah, kita akan awali bab pertama tentu saja, judulnya Babul Ikhlas wa Ihdharun Niyyah fi Jami'il A'mali wal Aqwali wal Ahwal al-Barizati wal Khafiyah. Ya, nanti Bapak Ibu silahkan dibuka kitabnya di rumah masing-masing. Ini diawali oleh Imam An-Nawawi pembahasan ini dengan beberapa ayat dan banyak hadis. Ya, ada beberapa ayat dan banyak hadis. Nah, tapi karena keterbatasan waktu, sementara judul-judul bab dalam kitab ini sangat banyak, maka mungkin kita ambil beberapa hadis saja. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan mungkin satu hadis saja. Nanti kita lihat apakah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan masih bab ini atau kita bergeser ke bab berikutnya. Bapak Ibu yang melanjutkan di rumah masing-masing menyelesaikan pembahasan satu persatu hadisnya. Babul Ikhlas wa Ihdharun Niyyah, ya, fi Jami'il A'mal wal Aqwal wal Ahwal al Barizati wal Khafiyah. Artinya apa? Bab tentang ikhlas. Pembahasan tentang betapa pentingnya ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap amal, setiap perbuatan, dan segala situasi, kondisi yang kita ikhtiarkan kita lakukan dalam kehidupan, baik amal yang nyata, yang zahir maupun yang khafi, yang tidak tampak, yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh manusia. Mengawali bab ini, Imam An-Nawawi mengutipkan firman Allah surah Al-Bayyinah ayat 5, surat yang saya yakin Bapak Ibu insyaallah hafal ayat ini. Apa kata Allah? "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Kata Allah, "Wa ma umiru," tidaklah mereka disuruh. Nah, memang kalau konteks ayat ini bicara tentang Bani Israel, tetapi makna ayat berlaku umum untuk semua manusia. Itu yang dirumuskan oleh para ulama dalam kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tidaklah manusia itu disuruh illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Nah, ini dia mukhlis. Di sini yang terkait dengan judul bab ini, ikhlas. Mukhlis itu isim fa'il dari kata ikhlas. Ikhlas itu isim masdarnya, mukhlis itu orangnya. Ikhlas itu sifatnya, mukhlis itu orangnya. Akhlasa yukhlisu ikhlasan. Jadi kalau orang ikhlas itu dalam bahasa Arab namanya mukhlis. Apa kata Allah? Tidaklah mereka disuruh illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, kecuali semata-mata untuk mengikhlaskan semua yang dia lakukan itu, seluruh pengamalan agamanya itu untuk Allah saja. Hunafa, hunafa itu jamak dari hanif. Hanif itu artinya lurus, tunduk, taat, patuh. Mengikhlaskan semua amalnya karena Allah, dia tunduk, dia lurus dalam kepatuhannya itu. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat, dan mereka dirikan salat dan mereka tunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Gitu ya.
Itu dalil ayat, salah satu dalil ayat. Ada dua ayat yang lain, tapi kita cukupkan di satu ayat itu. Silahkan Bapak Ibu nanti lanjutkan membaca kitabnya di rumah ya. Nah sekarang kita masuk ke hadisnya. Beliau kutipkan, Imam An-Nawawi mengutipkan 13 hadis ya yang bicara tentang ikhlas ini, dan sebahagiannya hadis-hadis yang panjang ya Bapak Ibu. Nah, kita buka hadis yang pertama, hadis yang juga masyhur. Nah Bapak Ibu, ini dalam kitab ini sanad hadis itu ditulis secara relatif lengkap. Kalau rawinya di ujung ya, sanadnya tidak saya bacakan ya karena sanadnya cukup panjang. Intinya hadis ini dari Amirul Mukminin, an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Nah, jadi sanad hadis ini disandarkan kepada Umar bin Khattab. Matannya, isi hadisnya apa? Rasul bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi kata Umar menceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain dan kepada kita, untuk kita, aku pernah mendengar Rasul bersabda. Apa yang dikatakan Rasul? Innamal a'malu binniyat. Jadi hadis ini hadis populer. Tapi mungkin ada di antara kita yang tidak sempat mencari tahu di mana hadis ini ditemukan. Nah, ini menjadi hadis pertama, al-hadithul awal, hadis pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin yang menunjukkan betapa sangat pentingnya hal ini. Ketika sesuatu ditempatkan di bagian pertama dalam satu kitab, itu menunjukkan betapa urusan ini urusan yang sangat penting. Umar berkata, beliau jelaskan, saya pernah mendengar Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, itu matan hadis, nanti kita terjemahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadis ini muttafaqun alaih. Jadi Bapak Ibu, kalau sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu disebut juga dalam kajian hadis dengan hadis yang muttafaqun alaih, artinya disepakati kesahihannya oleh dua orang ulama hadis paling terkemuka, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti sangat kuat, sangat jelas kesahihannya, sangat diakui kesahihannya. Nah ini penting ditekankan Bapak Ibu, karena menjadi salah satu tantangan kaum muslimin ketika belajar hadis adalah ternyata di tengah-tengah kaum muslimin itu cukup banyak beredar hadis-hadis palsu. Nah ini ya mudah-mudahan nanti Ustaz Dedi Afdal sempat juga memberikan penjelasan ke kita dalam majelis yang lain Bapak Ibu, karena beliau belajar ilmu ini langsung dari asalnya, dari di Al-Azhar ya. Hadis sebenarnya ketika kita bicara hadis itu artinya apa yang disandarkan kepada Rasul. Jadi kalau disebut sebagai hadis itu adalah perkataan Rasul atau perbuatan Rasul atau ketetapan Rasul. Qaulan atau fi'lan atau taqriran. Perkataan, perbuatan atau penetapan Rasul atas sesuatu. Tetapi dalam kehidupan umat, nah ini menjadi tantangan bagi kita. Ada perkataan-perkataan atau pernyataan-pernyataan yang disandarkan kepada Rasul, padahal ternyata bukan perkataan Rasul. Nah ini yang disebut dengan al-hadithul maudhu', hadis maudhu', hadis palsu. Nah ini panjang kajiannya, mungkin kapan-kapan kita bahas. Tetapi karena itu penting juga sebenarnya kita mempelajari secara khusus, ya, walaupun tidak sangat mendalam, tetapi secara khusus ketika dibacakan suatu hadis, kita perlu mengetahui apakah hadis itu sahih. Kalau dalam kajian hadis, sahih, hasan, dhaif, begitu ya. Nah, ini hadis sahih. Bahkan kesahihannya itu disebut dengan istilah muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya semua amal itu, kata Rasul, hanyalah ditentukan oleh niat. Nah, ini menarik juga. Jadi sebenarnya memang 15 menit tidak cukup Bapak Ibu ya untuk mengaji. Tetapi karena insya Allah kita setiap pekan, setiap Selasa subuh, maka kita cicil. Dan mengaji itu memang tidak mungkin selesai sekali dua. Bahkan ulama yang ya katakanlah seperti guru kita Ustaz Adi Afdal ini, dan juga guru-guru kita yang lain yang mungkin sudah di pesantren 6 tahun, tambah pula kuliah di Mesir, S1, S2, S3, mungkin kemudian jadi profesor, doktor pula seperti Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad misalnya, itu para guru-guru kita yang lain. Itu semakin mereka belajar Islam, semakin mereka tahu bahwa ilmu yang mereka miliki sangat sedikit. Nah, jadi memang tidak pernah akan selesai belajar ilmu itu, belajar itu sepanjang hayat, sampai akhir hayat, tidak pernah boleh berhenti. Nah, maka majelis-majelis seperti ini sebenarnya hanya merupakan stimulus ya, pendorong saja, yang kemudian kita lanjutkan di rumah dengan membaca buku, kita lanjutkan di tempat-tempat yang lain dengan berbagai fasilitas yang ada. Apalagi kini alhamdulillah sudah banyak saluran-saluran media sosial yang bisa kita manfaatkan, daripada manuang-manuang, daripada mota-ota, ndak jale, boleh bagunji yang buat doso dan sebagainya. Kalau alhamdulillah layar paket atau layar tersambung dengan wifi, maka manfaatkanlah mendengarkan kajian-kajian para ulama dan sebagainya, atau membaca-baca tulisan, atau bawa buku, buka tafsir hadis dan sebagainya. Jadi hadis ini diawali dengan kata innama. Aku kata innama aku saja, kalau diurai ini panjang. Kata ulama, kata innama ini disebut adatul hasr. Adatul hasr itu kalau bahasa awaknya kata yang menunjukkan pengkhususan terhadap sesuatu. Nah, maka kalau diterjemahkan secara lebih rinci, innama itu artinya sesungguhnya, semata-mata, hanyalah. Jadi kalau inna itu diartikan sesungguhnya, kalau innama itu arti yang agak lebih tepatnya, walaupun tidak sepenuhnya pas juga, karena itulah bahasa ya, bahasa dipindahkan terjemahannya ke bahasa lain, itu masih ada yang kurang makna yang sesungguhnya terkandung di dalamnya. Tetapi setidaknya bisa kita pahami begini, innama itu artinya sesungguhnya, semata-mata, hanyalah. Kalau dalam hadis ini berarti innamal a'mal, sesungguhnya, semata-mata, setiap perbuatan amal itu ditentukan oleh niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sungguh setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, inilah dalil hadis, inilah yang menjadi salah satu dalil yang membuat para ulama, para fuqaha, para ahli fikih sepakat bahwa niat adalah rukun dari setiap amal. Ya, tidak sah suatu amal kecuali diawali dengan niat. Maka niat merupakan rukun dari setiap amal. Di antara dalilnya ini, di antara dasar ulama berijtihad dan menegaskan, menfatwakan, dan bahkan sampai ke level ijma' bahwa setiap amal itu rukunnya adalah niat, sehingga tidak sah suatu amal kalau niatnya bukan karena ingin mencari ridha Allah. Ini dalilnya Bapak Ibu. Dan dalam makna yang lebih luas Bapak Ibu, kemudian juga suatu amal, bahkan meskipun amal itu kelihatan sangat baik, tetapi kalau niatnya bukan untuk mencari ridha Allah, maka dia tertolak, bahkan bisa mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Nah, maka itulah kemudian Bapak Ibu, kalau dikaitkan dengan panjang, cuman itu intinya Bapak Ibu ya. Suatu amal bahkan meskipun kelihatan sangat baik, tetapi kalau tujuannya bukan untuk mencari ridha Allah, dia bisa bahkan mengantarkan orang justru malah dilemparkan ke dalam neraka. Nah, di sini inilah kemudian yang menjadi jawaban kalau ada orang yang bertanya, "Ba'amang ko ado orang mengaji tapi korupsi jalan terus." Ba'amang ko ado orang rajin sholat berjamaah tapi dosa jalan terus. Ba'amang ko ado orang
melakukan amal-amal soleh, tetapi perbuatan-perbuatan mungkar juga dia lakukan? Maka di antara jawabannya adalah karena sangat boleh jadi, walaupun kita tidak bisa menghakimi orang karena ini ada di hati, Bapak Ibu. Tapi di antara jawabannya, seperti dijelaskan oleh para ulama, adalah karena sangat boleh jadi orang-orang model itu, ketika dia beramal bukan untuk mencari ridha Allah, tapi mungkin untuk mencari pujian manusia, mungkin untuk menjadi kedok, kamuflase, ya, untuk menutupi kezaliman, maksiat dan dosa yang dia lakukan, lalu kemudian pura-pura tampil sebagai orang soleh, padahal sebenarnya dia adalah orang yang sangat jahat, misalnya. Nah, dan itu sudah terlalu banyak contohnya, Bapak Ibu. Ya. Dan mungkin kita heran, kok bisa? Ya bisa, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ada banyak orang, dan kita tentu mengukur diri kita, Bapak Ibu. Nah, pembahasan ini pertama sekali tentu untuk mengukur diri kita, untuk evaluasi diri kita sendiri, bukan untuk menghakimi orang. Walaupun suatu ketika boleh jadi pembahasan ini menjadi penjelasan terhadap apa yang terjadi di luar diri kita. Tetapi pertama sekali ini harus menjadi bahan evaluasi pada diri kita, bahwa kalau kita mungkin melakukan suatu amal, ya, yang kelihatan sangat baik di permukaan, tetapi di sisi lain tampak tidak ada buahnya pada perilaku, pada sifat, pada sikap kita, maka sangat boleh jadi kita melakukan amal itu belum karena untuk mencari ridha Allah, tapi mungkin karena ingin mencari pujian manusia, untuk mendapatkan sanjungan manusia, atau untuk sekedar menutupi kedok-kedok keburukan yang sedang kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari itu. Nah, di malam ini Bapak Ibu kita cukupkan dulu. Insyaallah mudah-mudahan kita sambung dalam majelis kita Selasa yang akan datang, Selasa subuh insyaallah. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan dan istiqamah dan kelurusan hati dan pikiran untuk terus bersungguh-sungguh mempelajari Islam melalui mengkaji Al-Quran dan hadis insyaallah. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu. Wala afu minkum wastaghfirullahal azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عاشق المصطفى